Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, adik-adik, sahabat sumber inspirasi Buya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita, bahkan bisa jadi salah satunya adalah Buya sendiri, yang sempat keliru menyikapi salah satu peribahasa yang berbunyi air beriak tanda tak dalam. Gitu ya, sudah keliru memahami peribahasa itu, juga menelan begitu saja ya, tanpa dipikirkan dulu, direnungkan dulu, sebelum pada akhirnya diyakini bahwa peribahasa tersebut maksudnya apa ya, dalam konteks apa, dan relevan atau tidak bagi setiap orang ya. Berkaitan dengan salah satu peribahasa Indonesia yang menyatakan air beriak tanda tak dalam itu, ada korelasinya dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bahwa terjemah bebasnya kurang lebih seperti ini, bahwa aku ada dalam prasangka hambaku ya, dan katakanlah bahwa aku dekat, aku mengabulkan doa hamba-hambaku apabila hamba-hambaku berdoa. Ud'uni astajib lakum atau istajib lakum. Buya kurang ngerti tentang nahwu dan syaraf, tapi terjemahan bebasnya adalah aku ada dalam prasangka hambaku. Ini korelasinya dengan peribahasa Indonesia tadi, bahwa yang menyatakan air beriak tanda tak dalam. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sedikit mau berpikir serius, sedikit saja kita mau merenungkan karakter danau yang beriak itu biasanya dangkal alias tidak dalam ya. Maka air yang mengalir dari hulu ke hilir itu beriak karena jarak permukaan air danau itu dengan dasar danaunya yang dangkal, sehingga ada gelombang
ya, karena di bawahnya batunya kan macam-macam. Ada batu yang besar, batu yang sedang, ada yang kecil, ada yang kerikil, ada pasir, kemudian ada yang permukaan apa itu lantai danaunya itu ada yang rata, kemudian ada yang miring, kemudian ada yang apa itu namanya itu kalau bahasa Jerman itu yang nyalobak ya, yang nyalobak sehingga air itu beriak gitu ya, gelombangnya itu mengikuti si kondisi dasar danau itu. Tapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi bahwa kata ahli geologi dan fisika itu katanya danau yang apa itu yang dalam sekali itu tidak langsung dalam, berproses gitu ya. Itu berawal dari danau yang dangkal. Seiring berjalannya waktu ya, air semakin hari semakin minggu semakin bertahun-tahun dan berganti musim, itu kan volume air itu katanya besar, sehingga karena volume air dari hulunya itu besar mengalir ke hilir itu mendorong material yang ada di bawah permukaan air alias di atas lantai danau, sehingga terdorong ya, batu-batu pada ke sana, pasir pada ke bawah ke sana ya, kemudian mungkin terus ke sana atau mungkin di sananya numpuk ya, sehingga menjadi bendungan dan volume air semakin besar, di sana terbendung, ini naik ke sini si air itu, karena ininya batunya tidak ada kan, ke bawah ke sana, terus di sana ngumpul ya, di sana ngumpul mungkin membentuk sebuah dinding atau benteng, air terus-terusan akhirnya dalam sehingga volume air begitu besar pun tidak lagi beriak, akhirnya menjadi tenang. Nah itu jadi bahwa segala sesuatu itu proses ya, proses. Jadi kita jangan merasa menjadi orang itu jangan pernah merasa tidak layak untuk menjadi insinyur, tidak layak untuk menjadi profesor doktor, tidak layak menjadi bos, tidak layak menjadi seorang pembicara, tidak layak menjadi profesi-profesi yang lain, karena itu kan berproses gitu, proses ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap manusia itu terlahir seperti kertas kosong ya, seperti kertas kosong terlahir itu. Nah kita yang menggoreskan tinta-tinta itu dalam kertas kosong itu sehingga menjadi sebuah buku ya. Bukunya mau buku apa nih, kita mau buku agama atau mau buku ekonomi atau buku tentang politik atau buku tentang sosial atau buku apapun, tergantung kita menggoreskan tinta di kertas itu. Jadi semuanya berproses. Jangan takut dikatakan air beriak tanda tak dalam. Justru kita harus bersyukur ketika ada pemerhati yang menilai kiprah kita ya, yang menilai bahwa upaya kita dalam memakmurkan
bumi ini, dunia ini masih baru pada level amatir, seperti danau air yang beriak tanda tak dalam. Kita harus senang kalau ada yang pemerhati yang menyatakan itu ke kita. Kenapa? Karena dengan begitu akhirnya kita sadar diri, ya, bahwa memang begitu kenyataannya, dan itu bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita agar bagaimana kita itu selalu berproses untuk menjadi tidak beriak dalam. Berarti artinya harus semakin menampung banyak air sehingga dasarnya danau itu tidak terlihat, ya, karena airnya itu dalam. Nah, ilustrasinya kedalaman air itu dengan kedalaman ilmu, dengan kedalaman kebijaksanaan, dengan kedalaman akhlak, ya, dengan kedalaman intelektual, dengan kedalaman spiritual, ya, dengan beraneka ragam keahlian kita. Itu kita justru harus bersyukur. Ada orang yang misalkan menganggap kita amatir, artinya berarti kita itu akan diahlikan, akan diprofesionalkan. Justru menurut Buya pribadi, kalau kita mau saran dan kritik yang objek itu justru harus dari pemerhati, ya, yang secara netral dia berkata kepada kita apa adanya. Itu lebih jujur, lebih fair, dan akan lebih membangun kita untuk menjadi sosok yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu satu. Kembali pada yang tadi, ya, kulum mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap manusia itu terlahir bersih, terlahir suci, ya, seperti kertas putih. Tergantung kita mau menggoreskan tinta apa dalam kertas kehidupan kita, ya. Terserah, tapi yang jelas masih dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Seperti apapun kita harus memberikan kontribusi, ya, harus memberikan kontribusi terhadap bangsa ini, terhadap umat ini. Atau kalau umat kejauhan, kita harus memberikan kontribusi terhadap anak istri kita, terhadap suami kita, terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga yang dekat, ya, tetangga-tetangga yang jauh. Kita harus bisa memberikan kontribusi. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal, ya, gitu, meninggalkan jasa, ya, jasa yang bermanfaat bagi sekitar kita. Minimal kita tidak menjadi troublemaker, itu sudah merupakan salah satu upaya bahwa kita itu betul-betul menjadi manusia yang berupaya untuk bermanfaat bagi halayak umum, dengan cara tidak membuat troublemaker, tidak membuat kekecauan, tidak membuat kerusakan, gitu, ya. Minimal kalau kita tidak bisa membangun, kita jangan merusak. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, minimal tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, ya. Itu jadi prinsipnya itu bahwa kita itu harus
harus memiliki kesadaran bahwa dunia ini hanya sejenak. Kita di sini tidak akan lama-lama, gitu ya. Bagaimana agar nanti ketika pulang kita ke hadapan Allah itu, ketika ditanya, kamu sudah berikan saya kekayaan apa ya Allah? Kekayaan akal, kekayaan hati nurani, kekayaan jiwa, kekayaan raga, diberikan jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, ya, ginjal yang sehat, liver yang sehat. Itu potensi, kata Allah. Potensi. Tidak semua orang mendapatkan nikmat kesehatan organ tubuh, itu potensi. Kenapa? Betul-betul tidak didaya gunakan dengan benar. Kamu bisa menjadi petinju yang hebat, yang tangguh. Kamu bisa menjadi pegulat yang bagus. Kamu bisa menjadi pembalap mobil, pemain bola yang bagus. Bisa menjadi profesor, doktor, bisa jadi ulama, kiai, ajengan. Kamu mau menjadi apa? Kamu bisa, kata Allah. Tinggal pertanyaannya, kamu mau tidak berproses untuk menggapai cita-cita itu. Itu jadi masing-masing dari kita itu kaya, ya, kaya jasmani, kaya rohani, kaya akal, ya, kaya pikiran, kaya nurani. Ya, kita semua kaya, tinggal bagaimana kita mau menghidupkan potensi-potensi itu atau tidak. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu oleh Allah itu diberikan dua potensi. Potensi belok ke kanan, ya, potensi belok ke kiri dengan setir yang sama. Silakan, mau belok ke kanan silakan, mau belok ke kiri silakan. Ini setirnya, kata Allah. Konsekuensinya kalau misalkan belok ke kanan begini, belok ke kiri begitu. Udah diberikan potensi. Tidak bisa kita menyalahkan Allah. Ya Allah, saya ditakdirkan menjadi manusia yang rugi. Saya ditakdirkan hanya menjadi manusia yang miskin, dan dalam tanda petik bukan hanya miskin soal harta, ya, miskin soal ilmu, ya, miskin soal akhlak, miskin soal ide, ya. Jadi kita itu tidak bisa menyalahkan Allah. Allah itu sudah adil ke kalian, itu sudah adil, seadil-adilnya. Masa kata Allah saya tidak adil? Sejak dulu perhatian Allah terhadap kita itu betul-betul perhatian yang luar biasa. Kita oleh Allah belum diciptakan, dunianya sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, ya. Dan Allah juga sangat memperhatikan kita, ya. Intelektual kita, daya tahan tubuh kita, imunitas kita, kemudian banyak hal Allah sudah tahu banyak. Dan Allah itu paling cerdas. Allah paling memperhatikan, paling peduli ke kita, sehingga Allah menempatkan kita ini di bumi, tidak di Mars atau tidak di Pluto. Karena di bumi ini adalah planet yang sesuai untuk kita, ya. Cuacanya, iklimnya, persinaran mataharinya, udaranya, tanahnya, oksigennya, Allah sudah tahu semuanya. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan dulu, ya, planet bumi ini sudah siap huni. Bahkan
kita diturunkan ke bumi pun Allah maha baik lagi, membekali kita dengan ilmu. Apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah membekali kita itu dengan pengetahuan. Gitu. Jadi kita itu adalah masterpiece-nya Allah, mahakaryanya Allah. Kita dibanggakan oleh Allah di depan malaikat, di depan iblis kita dibanggakan. Nih, gitu, ciptaan kami yang bernama manusia, gitu ya. Ayo kalian menghormat nih keciptaan saya, keciptaan kami yang bernama manusia, gitu ya. Malaikat menghormati kita, tapi iblis tidak menghormati. Karena apa? Iblis iri, ya, mungkin ya, iri. Harus hati-hati nih Bu ya. Mungkin iblis itu iri, gitu ya, terhadap kita itu, sehingga tidak mau bersujud, tidak mau menghormati kita, bela-belain Allah sayang kepada kita. Itu si iblis sampai diusir, ya, bahkan dilaknat karena saking sayangnya kita Allah itu. Jadi Allah itu betul-betul udah cinta ke kita, udah sayang ke kita, udah perhatian. Hanya kita saja yang jual mahal. Udah jual mahal, kitanya aja yang, kalau Buya membahasakannya, ngalayan, ya. Ya, kurang apa Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita, mengaruniakan banyak hal, tapi kita betul-betul tidak atau belum mendayagunakan potensi yang Allah berikan itu kepada kita, gitu ya. Dibekali ilmu kita itu dulu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sampai-sampai malaikat itu kan bukan protes, mungkin bertanya, ya Allah, Engkau tadi bilang bahwa manusia ini akan dijadikan khalifah, akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan pemakmur, pengelola, ya, bumi, dunia. Bukankah manusia itu adalah manusia yang suka merusak dan menumpahkan darah satu sama lain, gitu. Kata Allah, terjemahan bebasnya mungkin seperti ini, jangan sok tahu, gitu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi depan, sedangkan kami sebagai Tuhan kalian tahu, gitu ya. Akhirnya Allah bertanya kepada malaikat, menanyakan benda-benda yang ada di dunia. Malaikat tidak bisa menjawab. Ampun ya Allah, tidak ada yang lebih tahu selain Engkau, kami hanya ciptaan Engkau, Engkau yang maha tahu segalanya. Kemudian Allah bertanya ke kita waktu itu, ke Nabi Adam, bertanya, dan tahu nggak ini apa namanya? Adam menjawab, tapi Adam menjawab karena sudah diberitahu oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberitahu Adam tentang nama-nama benda yang ada di bumi, ya Buya belum tahu ya. Entah itu fa'alhamaha apa, dengan ilham atau dengan dialog seperti ini, kurang tahu ya. Ya dialog seperti ini ya, falukuli, mungkin bagi Allah itu tidak susah untuk berdialog. Kalau Allah mau berdialog dengan hambanya dengan cara apapun yang Allah kehendaki, ya yang namanya juga Allah, Tuhan kita, sah-sah saja. Tapi yang jelas bukan dialog seperti yang kita bayangkan, seperti misalkan bapak dan anak berdialog gitu ya, fisik dan fisik, jasmani dan jasmani, rohani dan rohani. Mungkin tidak seperti itu. Cara berdialog Allah berbeda. Ya, kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa, dialognya seperti apa. Kita tidak bisa
nalar kita tidak akan cukup untuk menyimpulkan bahwa sebetulnya dialog antara Allah dengan Nabi Adam dengan kita, Nabi Adam itu seperti apa, kita tidak mungkin tahu. Kalaupun ada bayangan sedikit mungkin seperti ini, dipastikan itu salah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu yang jelas sang pencipta kita. Ilustrasi yang sangat sederhana. Walaupun saya tidak bisa membuat cangkir, ya, tapi saya bisa kira-kira ini pabrik cangkir membuat cangkir ini seperti apa. Saya bisa mengira-ngira. Mungkin bahan cangkirnya dipanaskan dulu dalam suhu sekian derajat, ya, kemudian ini menjadi cairan, kemudian dicetak, ya, dan sebagainya, akhirnya di cangkir ini. Buya bisa memperkirakan cangkir ini, ya, terbentuk seperti apa prosesnya. Tapi kalau ditanya oleh Buya, si cangkir ini cangkir, kamu bisa nggak menjawab kamu saya ciptakan seperti apa? Nggak ngejawab cangkirnya tuh, tidak menjawab, diam saja. Makanya Buya mau minum, ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlalu melebar, ya. Kita balik lagi ke topik bahwa kita itu harus bukan harus rela, bukan harus bijaksana. Kalau rela itu artinya berarti sebelumnya tidak rela. Kalau bijaksana itu berarti sebelumnya tidak bijaksana. Tapi kita itu harus bersedia untuk dianggap seperti air beriak, tanda-tanda alam, harus begitu, harus bersedia. Bismillah. Karena memang faktanya kita begitu kok. Siapa yang Bung Karno, Bung Hatta, B.J. Habibie, ulama-ulama yang hebat, itu ya berangkat dari nothing dulu, from zero to hero, berangkat dari nol sampai pada akhirnya menjadi pahlawan, menjadi seseorang, ya. Jadi itu proses semuanya. Daripada orang-orang ngiranya kita berilmu tinggi, orang ngiranya kita berwawasan luas, kenyataannya tidak, kan kita malu, terancam oleh kebodohan kita sendiri. Tidak boleh sok pinter, ya, sok soleh, ya, sok banyak hal, itu tidak boleh. Harus apa adanya saja kita. Kan nggak bisa kita menilai sendiri. Yang menilai kita itu kan guru kita. Ada nanti di rapor tulisannya. Mana bisa kita ambil rapor, kasih nilai kita sendiri, nggak bisa. Bukan kapasitas kita untuk menilai, ya. Jadi artinya kita harus pintar, tapi jangan merasa pintar. Kita itu harus soleh, harus baik, tapi jangan merasa soleh, merasa baik. Alhamdulillah, ya. Jadi, dan itu semua Buya mikirnya, jadi gerbang utama untuk memasuki satu istana kemuliaan, satu istana keberhasilan, satu istana
kebijaksanaan, satu istana kesuksesan itu gerbang utamanya itu adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Nabi Adam ketika Allah kontrakan ya, ketika Nabi Adam Allah hijrahkan ke bumi itu, Allah tidak membekali Nabi Adam dengan perkakas, cangkul, golok, kolektor, ya, pesawat, tidak. Bahkan istri pun tidak, pasangan pun oleh Allah tidak dibekali, bahkan sengaja dipisahkan dulu oleh Allah itu. Tapi Allah membekali Adam itu dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah membekali dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu nanti yang akan membuat seorang Nabi Adam itu menjadi seseorang yang dapat menggoreskan tinta sejarah, dan dengan ilmu tersebut yang nantinya akan membuat seorang Nabi Adam itu bertemu kembali dengan istrinya Siti Hawa. Ilmu, gerbang utamanya ilmu. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama itu Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi ilmu. Jadi gerbang utama menuju ke suksesan, kebahagiaan, ya, kedamaian, kemuliaan itu ilmu. Ya. Ilmu itu adalah, kalau Buya ibaratkan seperti lentera yang menjadi apa yang bisa menuntun kita berjalan di kegelapan hutan malam-malam. Dengan lentera itu kita bisa melihat Tarzan, ya, Tarzan sedang kedinginan. Kita bisa melihat kera ini sedang bergelantungan, kita bisa melihat kemudian binatang-binatang yang lain sedang makan rumput. Oh, ternyata di hutan belantara yang gelap ini ternyata malam hari pun ada kegiatan makan malam, ada kegiatan bermain. Dengan lentera itu kita bisa tahu semuanya, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di tengah hutan, dalam kegelapan tengah malam. Itu lentera yang bisa membawa kita, yang bisa membuat kita melihat banyak hal. Itu lentera. Ilmu pun begitu. Al ilmu nurun ala nur, gitu ya. Jadi dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana hak, mana batil. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan, ya, mana yang bermaslahat, mana yang bermadarat. Ya, dengan ilmu itu, dengan ilmu yang sama, ya, kita bisa menjadi orang yang bijaksana atau jadi orang yang tidak bijaksana, ya. Jadi ilmu itu aslinya satu, orsinil. Tidak istilah pengkaplingan atau pengkategorian ilmu hitam, ilmu putih, tidak. Jadi ilmu itu orsinil, awalnya satu. Nah, ilmu itu bisa menjadi hitam itu maksudnya orang menggunakannya untuk hal yang tercela. Kemudian ilmu itu katanya menjadi ilmu putih karena dengan ilmu itu orang menggunakannya untuk hal-hal yang terpuji.
Itu maksud Buya ya. Ini Buya sedang kurang sehat. Biasanya kan nggak ada gidig ya, pergi ke sana ke sini. Karena kurang sehat akhirnya di rumah ya. Ya memang basic Buya itu ekstrovert ya. Ekstrovert, jadi walaupun dalam kesendirian tetap saja merasa senang, merasa gembira, merasa punya kawan, bahkan HP pun Buya ini anggap kawan. Jadi ini Buya sebetulnya sedang ngobrol dengan HP Buya, dengan diri Buya sendiri, tidak ngobrol dengan yang lain. Tapi kalau misalkan ada yang lain pada akhirnya ikut juga melihat video ini, ya itu hanya efek saja sih sebetulnya. Jadi sebetulnya Buya sedang berbicara dengan diri Buya sendiri. Guru Buya kan memerintahkannya begitu. Jadi kita harus bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa ngobrol dengan diri kita sendiri ya. Karena kita itu katanya sebagai pemimpin, kita itu sebagai khalifah bagi diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini, kita itu adalah mikrokosmos ya. Kita itu adalah seperti miniatur semesta alam. Dalam diri kita itu ada unsur hewan ya, ada unsur ilahiyah, ada unsur malaikat, ada unsur iblis, ada unsur tumbuhan ya, ada unsur angin, ada unsur air. Nah, kita bagaimana menjadi khalifah bagi diri kita sendiri saja dulu katanya. Bagaimana kita mengendalikan unsur angin yang ada dalam diri kita, bagaimana kita mengendalikan unsur udara yang ada dalam diri kita, bagaimana kita mengendalikan unsur ilahiyah dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan unsur iblis, api maksudnya ya, unsur api dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa nggak? Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, otomatis Allah akan berikan kita kesempatan izin untuk dapat membantu jiwa-jiwa di luar jiwa kita. Itu ya. Jadi lagi-lagi dari sekian banyak nasihat-nasihat Buya ya, dari awal sampai Z, dari dulu sampai sekarang, kalau Buya menyimpulkan bahwa sebetulnya konklusinya satu: jangan pernah berhenti belajar. Harus belajar itu bukan setiap hari, setiap detik. Sholat itu sebetulnya belajar. Baca Al-Quran itu belajar sebetulnya. Makan belajar, tidur belajar. Ya. Bersosial dengan orang lain, dengan beragam karakter, itu pun belajar. Dengan anak belajar semuanya. Jadi belajar itu yang maksudnya bukan hanya sekedar belajar membaca buku ya, atau belajar baca tulis Al-Quran. Itu sudah jelas, itu belajar firman Allah ya, yang tertulis. Kita juga harus belajar firman Allah yang tersirat. Gemericik air kita bisa pelajari, gemericik air hujan kita bisa pelajari. Kemudian semilir angin kita bisa pelajari itu. Suara-suara burung kita bisa pelajari. Suara kiamat, suara guntur, suara halilintar. Kemudian pemandangan pelangi, pemandangan bintang-bintang di langit,
pemandangan sinar rembulan, itu kita bisa pelajari semuanya. Dan kita akan mendapatkan banyak hal dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dengan syarat kita tidak hanya melihat dan mendengar, hanya berhenti pada apa yang tampaknya saja, tapi kita harus bisa mendengar dan melihat di balik apa yang kita lihat itu, di balik apa yang kita dengar itu. Ini apa yang paling esensial, yang paling substansialnya apa dari suara gemericik air, dari suara burung, dari sinar rembulan, dari sinar matahari. Ini apa yang paling substansialnya itu, apa yang bisa saya ambil di hikmahnya. Nah begitu maksud Buya. Jadi jarak antara kebahagiaan dengan diri kita itu dekat. Letaknya itu pada mau atau tidak kita berpikir. Wah, itu berapa kali Allah berfirman, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak tadabbur? Kenapa kamu tidak merenung? Kenapa Allah nanya gitu terus ke kita? Nah, kita jangan terjebak pada konteks tertulisnya. Di balik Allah nanya gitu terus, kita apa ya? Kita cari tahu. Oh, ternyata dengan berpikir, ternyata dengan merenung, ternyata dengan tafakur, ternyata dengan tadabbur, akhirnya saya sekarang bisa lebih mudah untuk bahagia. Tuh, itu yang maksud Buya itu. Kembali lagi ke yang tadi. Gerbang awalnya ilmu. Harus berilmu. Tidak bisa tidak, tetap harus berilmu. Gak akan kita bahagia tanpa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunia fa'alaihi biilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia ini harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi biilmi. Barang siapa yang menghendaki urusan akhirat fa'alaihi biilmi. Wa man aradal huma, barang siapa yang menghendaki keduanya itu fa'alaihi biilmi, harus dengan ilmunya. Lagi-lagi ilmu dan ilmu. Saking pentingnya ilmu, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke yang lahat. Ada lagi utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mungkin dari Arab ke Cina itu jauh mungkin ya, atau mungkin Rasulullah tahu bahwa dulu ketika Rasul di Arab itu, di Cina banyak pemikir yang hebat ya, peradabannya sudah bagus, sehingga mungkin kalau ada orang Arab yang penasaran ingin mencari ilmu lebih banyak lagi harus ke Cina. Entah apa yang mendasari Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina ya. Mungkin kalau Rasulullah hidup sekarang ya disesuaikan saja mana yang menurut Rasulullah ini bermaslahat dan memang layak untuk didatangi, untuk digali sumur ilmunya. Mungkin bisa ke Indonesia ya, atau mungkin bisa ke Malaysia, negara-negara tetangga kita, atau mungkin bisa ke Singapura, ke Brunei. Nah itu, jadi penting berilmu gitu, harus berilmu ya, harus berilmu.
Dan berilmu itu kan banyak medianya, tidak harus sekolah. Jadi tukang rujak, atau jadi tukang petis ya, atau jadi tukang jualan apapun lah. Jangan pernah memvonis diri. Saya sekarang menjalani sebagai tukang petis, ini takdir dari Allah. Sudahlah, saya jalani jadi tukang petis saja. Yang penting ada buat beli beras. Tidak boleh begitu. Allah itu memperlakukan kita semua itu spesial, tidak dibeda-bedakan. Adil, Allah itu maha adil. Orang lain bisa, kenapa tidak? Orang lain mampu, kenapa tidak? Kita tidak. Jangan-jangan saya jualan petis ini hanya sebagai jumping bird, sebagai batu loncatan aja mungkin. Allah, sesungguhnya episode akhir saya itu, babak akhir saya itu mungkin ingin Allah itu, saya itu agar menjadi dermawan, ya, ingin menjadi dermawan, ingin saya itu menjadi ahli kurban setiap tahun ratusan ekor, ribuan ekor. Tapi ini Allah ingin saya menjadi menempatkan saya sementara waktu ini menjadi tukang petis. Om, iya ini batu loncatan kayaknya. Cobalah saya sekarang lebih serius lagi memahami jamu air yang berkualitas itu seperti apa ya. Kemudian mangga yang berkualitas seperti apa, anggur, belimbing, ya, bengkuang. Nah, kita cari ilmunya tentang buah-buahan itu. Kemudian setelah kita tahu banyak hal tentang buah-buahan itu, coba-coba kita menanam gitu, dan akhirnya berhasil. Singkat cerita, kita menjadi petani yang hebat, bahkan menjadi bos pertanian yang hebat, sampai kita itu diangkat menjadi seorang menteri pertanian ya. Kemudian Indonesia bisa menjual hasil pertanian, buah-buahan komposisi petis ini bisa ekspor ke luar negeri. Kemudian kita jadi kaya raya, dan kekayaan kita itu dijadikan jembatan agar lebih dekat dengan Allah. Kita kurban setiap tahun itu ratusan, ribuan ekor. Nah itu maksudnya. Terdengar seperti muluk-muluk ya, memang harus muluk-muluk hidup mah. Kan sebetulnya berawal dari muluk-muluk, berawal dari mimpi semuanya pun. Ya. Jadi jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut punya cita-cita yang tinggi. Ya, tapi mustahil. Masa orang kayak saya itu, apalagi saya keturunan orang miskin. Saya udah 7 turunan, jualan petis. Masa iya saya bisa jadi menteri pertanian? Tidak ada yang mustahil. Mustahil. Saya itu nggak ada gen dari sana untuk jadi menterian segala, tidak. Ya mustahil itu karena kebodohan kita. Ya. Mustahil itu karena kebodohan kita. Dan bagi Allah mah tidak ada yang mustahil. Contoh, ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, kejar mentok kan di depan pantai, Firaun dan pasukannya di belakang sudah terlihat. Musa, mampus kita, jadi kita hari ini mampus. Kata Nabi Musa, santai aja, slow aja. Saya diberikan kesempatan ngasih hidup oleh Allah. Kalaupun saya harus mati sekarang oleh Firaun juga, kalau memang itu kehendak Allah, tidak apa-apa. Yang paling penting saya kan udah ada berikhtiar, udah berupaya lari ke sana ke sini. Bahkan sebelum lari pun saya melawan kan. Akhirnya kekuatan kita semakin
sengit, pertarungan semakin lemah, akhirnya kita lari. Jadi lari ini sebetulnya bukan menyerah, lari ini justru solusi, kita mencari solusi. Karena kita lemah, ya itu kita minta ke Allah. Jangan sok tahu kalian, kata Nabi Musa. Allah kan suka nih dengar Nabi Musa yang tidak sok tahu, yang betul-betul menganggap bahwa dirinya lemah dan ada kekuatan yang di luar dirinya yang bisa menolong dirinya. Nabi Musa bertawakal, akhirnya apa? Ya Musa, idrib bi'asokal bahar. Musa pukulkan tongkatmu, pukulkan. Akhirnya Nabi Musa pukulkan tongkat itu ke laut, dan akhirnya laut itu terbelah menjadi jalan, dan Nabi Musa bisa melewati itu dengan kaumnya. Ketika dikejar oleh Firaun, Nabi Musa sudah sampai di sana. Firaun baru di tengah dengan pasukannya. Kata Allah, laut, hai jalan jadi laut lagi. Jadi mampus sudah Nabi Musa, Firaun. Jadi mustahil itu menurut kebodohan kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itu kisah Nabi Musa. Itu dalil bahwa kita itu jangan pernah minder, pesimis untuk menggapai cita-cita kita. Tidak boleh. Karena jelas patokannya Allah itu maha adil. Allah berbuat adil kepada seluruh makhluknya itu. Adil sama, tidak ada yang beda-beda. Persoalannya kita mau mendayagunakan akal budi kita tidak, kita mau mendayagunakan intuisi kita tidak, mau mendayagunakan intelektual kita tidak. Allah itu adil. Hanya saja kita kadang-kadang suka memponis diri. Nih, ada contoh lagi yang menurut kita mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Ketika Namrud murka ke Nabi Ibrahim, dikumpulkan itu kayu bakar, kata sebagian ulama katanya 3 hari 3 malam itu api berkobar, dan Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api itu. Ya menurut logika Nabi Ibrahim sudah pasti ini jadi abu ini. Ya. Udah jadi abu. Paling tidak kalaupun misalkan keras tulangnya mungkin hanya akan menjadi arang lah, kalaupun tidak sampai abu. Tapi Allah kan berkehendak lain. Nabi Ibrahim tenang aja, hidup oleh Allah. Walaupun harus wafat oleh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan doa iftitah. Akhirnya apa? Patokan Allah datang. Ya narukuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, sejuklah engkau dan selamat, jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Ketika Namrud mengumpulkan rakyatnya, sini kumpul, kita lihat abu arangnya Ibrahim, kita lihat mana Ibrahim yang ngaku-ngaku sebagai utusan Allah itu, ayo kita lihat. Wah, pas dilihat begitu api padam, itu Nabi Ibrahim ekspresinya katanya kata menurut sebuah satu riwayat seperti orang yang bangun tidurnya itu sangat pulas, kaget kan. Nah itu jadi jangan pernah membatasi diri ya. Kita bisa menjadi apapun, bisa menjadi siapapun selama kita mau berupaya, selama kita mau berproses dan nikmati prosesnya, nikmati gitu ya. Masa-masa kita bertumbuh itu nikmati ya. Lalu setelah kita akhirnya menjadi seseorang yang kita cita-citakan, jangan pernah berkata saya menjadi seorang bos misalkan ya, saya menjadi seorang hero, atau saya menjadi Spiderman berkat
kegigihan saya, usaha keras saya, kerja keras saya, dan doa-doa saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kenapa? Kan kembali lagi kata Nabi Ibrahim tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, itu hak Allah. Kita hidup oleh Allah, kita diberikan akal oleh Allah, diberikan hati nurani oleh Allah. Ditakdirkan bisa berdoa, itu takdir Allah. Ditakdirkan bisa berusaha bekerja keras, itu oleh Allah. Kemudian kita sukses pun itu oleh Allah. Hakikatnya itu kebaikan Allah. Ya, hakikatnya itu kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Ada seorang pembicara tuh di TV, siapa namanya, katanya bahwa kalau kita sukses itu andil kita itu hanya sekitar 10 atau 15%, dan 85% atau 90%-nya itu Allah. Kalau Buya lain. Kalau Buya bahkan berpikirnya mungkin paling maksimal kita itu hanya 1% andil kita itu dalam terwujudnya diri kita. Ya. 99%-nya mutlak Allah. Ya sengajalah disisakan, tidak di 100% kan. Karena kalau di 100% kan Buya malu oleh orang-orang hebat ya. Sufi-sufi terkenal ya. Mereka penganut paham fatalism ya, yang menyatakan bahwa 100% itu mahakarya Allah gitu ya. Kalau disamakan di 100% kan nanti Buya malah sok-sokan lagi mau seperti sufi, sengaja dilesetin. Aduh, nggak kerasa ini udah hampir 1 jam. Nah itu ya yang dapat Buya sharingkan pada sore ini. Kalau ada baiknya, kalau ada benarnya, itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Tapi kalau ada salah dan kelirunya, itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi, mutlak. Buya itu bukan kiai, bukan ajengan, bukan ustadz. Buya itu hanya punya cita-cita untuk menjadi sumber inspirasi wabil khusus bagi diri Buya sendiri, bagi anak Buya, bagi istri Buya, bagi keluarga kecil Buya, bagi keluarga besar Buya, bagi tetangga Buya. Syukur-syukur pada akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi umat rahmatan lil alamin. Nah itu hanya sekedar belajar untuk menjadi pelita ya, pelita. Mudah-mudahan ada manfaat ya bagi siapapun yang Allah takdirkan bersentuhan dengan video Buya ini. Buya akan ridho, akan ikhlas, bahkan akan bersyukur kalau ada yang rela untuk mengkritik Buya ya, memberikan saran, meluruskan yang bengkok ya, kemudian menjernihkan yang keruh, menerangkan yang gelap, menjelaskan pada posisi yang benar jika memang terdapat kekeliruan.
Why? Karena Buya sadar bahwa manusia ini adalah gudang dosa dan kesalahan. Jadi bukan kalau ada lagi kesalahan atau kekeliruan, tapi Buya memastikan pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, Buya minta untuk dikritik, diluruskan, diberikan saran. Nah, itu baik rekan-rekan dan teman-teman Buya semuanya, mohon maaf ya lahir dan batin. Tidak pernah ada yang tahu ya kita dijemput oleh Allah kapan ya dan di mana. Buya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang pernah kenal dengan Buya, baik kenal secara langsung ataupun kenal hanya di udara saja, di dunia maya saja. Buya mohon maaf kepada semuanya ya. Dan kalau misalnya ada di antara saudara-saudara ya, sahabat, rekan, teman yang mungkin sempat salah ke Buya, tidak usah diminta. Buya insya Allah sudah bebas memaafkan. Mari hidup dalam perdamaian, mari hidup dengan cinta, mari hidup dengan kasih sayang ya, rahmatan lil alamin satu sama lain ya. Karena tidak ada kebahagiaan dalam kebencian, tidak ada kebahagiaan dalam kedengkian, tidak ada kebahagiaan dalam amarah dan dendam yang membara. Tidak ada. Kebahagiaan itu hanya pada cinta. Makanya salah satu Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya bahwa kebahagiaan itu berawal dari saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain ya. Rasul juga pernah bersabda, tidak ada kelebihan orang Arab dan di luar Arab kecuali dengan takwanya. Nah itu ya, jadi artinya siapapun kita, baik yang bertakwa, yang sudah bertakwa atau belum bertakwa, baik yang sudah berilmu ataupun belum berilmu, baik yang muslim ataupun di luar muslim, baik yang berkulit sawo matang atau berkulit bule, siapapun di antara kita, kita adalah saudara, saudara sekemanusiaan, saudara seperjuangan, perjuangan untuk agar bagaimana kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang dapat Buya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada baik dan benarnya itu mutlak hidayah dari Allah, dan kalau ada salah dan kelirunya itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Mohon dimaafkan. Ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruk dan kelirunya, juga dimaafkan Buyanya ya. Selamat sore. Usikum wa nafsi bitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.